Kenapa? Karena yang bikin malas mahasiswa berorganisasi sebenarnya bukan penjualan bazarnya, tapi bentuk penekanannya yang terus menerus. Siswa itu adalah tempatnya untuk mendapatkan ini, bukan malah mencari yang namanya keuntungan. Mahasiswa yang berbisnis memiliki tanggung jawab sosial. Ya, Tujuan utama fungsi utama mahasiswa adalah bagaimana kita menjadi kontrol sosial, kan? Selamat datang di program Kacamata. Pada episode kedua program Kacamata, peserta akan memperdebatkan tema etika dalam bisnis mahasiswa antara peluang dan eksploitasi. Peserta akan mengangkat kartu putih jika sepakat dan kartu merah jika tidak sepakat dengan mosi yang dibacakan. Sepakat atau tidak sepakat, kolaborasi mahasiswa dengan perusahaan besar dalam bentuk proyek bersama lebih sering merugikan mahasiswa. 1, 2, 3. Nah, kan tergantung konteksnya toh. Kalau kita bicara proyek bersama perusahaan swasta, kan kalau dibilang lebih sering merugikan mahasiswa, sebenarnya tidak juga, karena ya pasti dalam sebelum kita melakukan misalnya pembicaraan dengan proyek terkait dengan proyek misalnya dengan perusahaan swasta, tentu kita ada hal-hal yang perlu disepakati misalnya dalam MOU. Nah, tentu kalau misal dalam hal ini merugikan mahasiswa, ya tentu teman-teman mahasiswa harusnya bisa lihat kan, dan itu bisa ditolak. Menurut saya sangat tidak sepakat untuk mosi ini, karena ini adalah peluang bagi mahasiswa menurut saya untuk bagaimana caranya bisa belajar bersama-sama dengan perusahaan swasta, bagaimana caranya kita bisa belajar kerjasama dengan perusahaan dan sebagainya. Kemudian menurut saya kan sebelum kita melakukan taken proyek, otomatis kita punya perjanjian-perjanjian bersama perusahaan swasta tersebut. Jadi tidak mungkin mahasiswa itu menyetujui kontrak-kontrak yang merugikan dari kolaborasi antara mahasiswa dan perusahaan swasta tersebut. Kemudian juga menurut saya mahasiswa itu adalah umur-umur golden age-nya. Jadi menurut saya harus sering-sering keluar dari zona nyaman. Nah, ini salah satu bentuk kita keluar dari zona nyaman, mengupgrade kapasitas diri kita. Bagaimana caranya kita bisa bersama-sama belajar, bagaimana caranya kita bisa kerjasama dengan suatu perusahaan dan dengan mahasiswa seperti itu. Jadi saya rasa itu sangat tidak relevan jika dibilang mahasiswa itu akan dirugikan dengan adanya proyek bersama perusahaan swasta seperti itu. Mungkin sekian. jelas proses ini saya tidak sepakat. Tidak sepakatnya kenapa? Karena kalau dalam bisnis berarti ada negosiasi. Nah, jelas dalam segi negosiasi, kalau dirasa itu merugikan, seperti yang dikatakan saudara itu, ya harus ditolak. Jadi selama dia bentuknya dalam bisnis, jelas orang tidak merugikan. Tidak ada orang yang mau rugi dalam sebuah bisnis. Makanya dalam bentuk negosiasi yang dilakukan antara mahasiswa dan yang pemilik proyek, jelas ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun. Kesepakatan itulah yang bagaimana bisa dibangun oleh mahasiswa agar bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut. Sepakat atau tidak sepakat, keuntungan finansial semata-mata harus menjadi tujuan utama bisnis organisasi mahasiswa. 1, 2, 3. Nah, jelas tidak sepakat karena dari segi kerjasama, sebenarnya bentuk yang didapat yang pertama yang disampaikan tadi Ibu, yang pertama, yang kedua relasi, dan yang ketiga jelas meminjam kas lembaga itu sendiri. Makanya kenapa bentuk kerjasama antara lembaga dan yang punya proyek itu sebenarnya memiliki apa ya istilahnya, memiliki bonus atau lebih yang sebenarnya dia bukan hanya berbicara tentang duit ya, tapi ada hal-hal lain yang bisa mempengaruhi kerjasama. Misalnya tadi relasi,
relasi antara badan eksekutif itu sendiri dengan pemilik proyek yang kedepannya mungkin akan ada kerjasama lain yang muncul. Kemudian yang kedua, ilmu baru dengan yang kita dapatkan dari pemilik proyek itu sendiri. Kalau saya sendiri juga tidak sepakat kalau dikatakan keuntungan finansial semata-mata harus menjadi tujuan utama atau faktor utama dalam bisnis organisasi mahasiswa. Karena menurut saya mahasiswa itu adalah tempatnya untuk mendapatkan ilmu, bukan malah mencari yang namanya keuntungan. Karena menurut saya mahasiswa saat ini tujuannya adalah untuk mengupgrade kapasitas dirinya. Jadi menurut saya dengan indikator melakukan bisnis organisasi mahasiswa hanya untuk keuntungan finansial semata, itu saya rasa sangat tidak relevan untuk seorang mahasiswa. Karena seorang mahasiswa itu bukan itulah indikator yang utamanya, bukan keuntungan finansial, tetapi bagaimana caranya dia bisa berdampak, dia bisa mengupgrade kapasitas dirinya. Sehingga menurut saya dengan indikator yang dinamakan keuntungan finansial hanyalah semata-mata yang harus menjadi tujuan utama, itu sangat tidak relevan kepada kita sebagai mahasiswa. Seperti itu. Ya, sama-sama kita tidak sepakat ya, karena memang jelas Reval adalah mantan ketua MPM, Bung Rian mantan ketua HIMESPA. Pasti mereka di dalam organisasi mereka masing-masing punya bisnis dalam organisasi. Artinya kembali lagi, tujuan itu adalah untuk bagaimana roda organisasi bisa berjalan. Kan tentu di setiap kegiatan pasti butuh namanya dana, tapi bukan jadi tujuan utama. Kan? Makanya kita tidak sepakat. Ya tentu yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa yang berlembaga, yang berorganisasi bisa menyerap apa saja yang menjadi pembelajaran di dalam organisasi tersebut kan. Ya, ketika misalnya dalam bisnis di dalam organisasi itu juga ada pembelajaran di dalamnya, tentu harus kita serap, kan? Nah, jadi itu. Nah, mungkin itu saja dari kita. Saya kira kita orang bertiga tidak sepakat dengan musik. Ya. Atau tidak sepakat, mahasiswa yang berbisnis atau memiliki bisnis itu punya tanggung jawab sosial untuk berkontribusi kepada komunitas mereka. 1, 2, 3. Kenapa saya sepakatkan? Karena ya mahasiswa yang berbisnis memiliki tanggung jawab sosial. Ya, tujuan utama fungsi utama mahasiswa adalah bagaimana kita menjadi kontrol sosial kan. Melekat di dalam diri kita adalah mahasiswa. Background kita adalah mahasiswa. Ya, meskipun kita berbisnis, kita harus punya kontribusi langsung terhadap dunia sosial masyarakat di sekitar kita, seperti itu. Karena tadi itu background kita, kecuali kita yang bukan siapa-siapa, yang hanya mementingkan diri sendiri, ya it's okay, kita tidak punya tanggung jawab terhadap sosial dan berkontribusi untuk komunitas-komunitas yang berkembang dan sebagainya kan. Cuman karena kita mahasiswa, yang melekat di background kita adalah kita mahasiswa, ya meskipun kita punya bisnis dan kita punya tujuan untuk meraup keuntungan dari bisnis kita, tapi jangan sampai kita melupakan apa yang menjadi tanggung jawab sosial kita, seperti itu. Itu saja. Sebenarnya lagi dan lagi kalau bicara bisnis berarti persoalan negosiasi, kan? Kita bicara negosiasi. Nah, kalau bicara komunitas, apalagi kita bicara input ini seorang mahasiswa yang punya bisnis hari ini. Nah, dari segi bagaimana manajemen waktunya sebenarnya di posisi seorang mahasiswa harus bagaimana melanjutkan studi ditambah dia posisi sedang bisnis. Jelas untuk memikirkan hal-hal yang berfokus pada bagaimana tanggung jawab sosialnya terhadap lembaganya itu sendiri, itu saya rasa tidak akan terpikirkan oleh seorang mahasiswa yang punya bisnis. Apalagi dalam segi lembaga atau komunitas yang dimaksud ini tidak memiliki kontribusi terhadap bisnisnya. Nah, ini akan tidak ada timbal balik, artinya kemungkinan besar dia akan tidak memikirkan hal-hal ini karena kembali lagi tidak ada hal-hal yang menguntungkan dari komunitasnya ini terhadap bisnis katanya. Jadi potensi untuk dia melakukan tanggung jawab sosial terhadap lembaga-lembaga atau komunitas yang dia berada di dalam itu kemungkinan besar tidak. Ditambah lagi kita ketahui bersama bahwa bisnis mahasiswa ini selalunya pasti dalam bentuk kecil. Kalau kita bicara mahasiswa yang berbisnis pasti inputnya akan masuk dalam kategori bisnis yang agak kecil, bukan yang terlalu bagaimana sekali, karena
Karena sebenarnya mahasiswa itu tadi masih difokuskan beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Dia masih akan fokus pada studinya. Nah, hal-hal itulah yang akan membuat bagaimana bisnisnya tadi ini tidak akan berkembang pesat secara maksimal. Karena di sisi lain masih ada tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Tetapi untuk menjalankan bisnis tadi itu masih ada waktunya. Makanya untuk bertanggung jawab terhadap atau berkontribusi terhadap komunitas yang dia ada di dalam itu, saya rasa akan tidak terjadi. Karena di dalam bisnis dia masih akan memikirkan hal apa yang akan menguntungkan bagi dia sebenarnya. Oke, dari segi pelanggan menguntungkan, tapi tanggung jawab sosial yang akan dia berikan terhadap komunitasnya itu apa? Ya saya tidak ada. Karena pasti yang dia gunakan itu relasi dia bahwa dia hari ini adalah lembaga itu. Relasi itulah yang dia fungsikan sebagai apa? Sebagai penarik konsumen terhadap dia punya usaha. Tetapi apa yang dia berikan terhadap lembaga itu sampai hari ini saya rasa kemungkinan tidak akan terjadi hal-hal tanggung jawab terhadap lembaga. Mungkin begitu. Kalau saya sendiri melihat dari sudut pandang yang lebih simpel, kita kan kalau membuka bisnis itu tentunya ingin melengkapi kebutuhan dari masyarakat di sekitar, seperti itu. Jadi kalau menurut saya mahasiswa yang berbisnis memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada komunitas mereka. Menurut saya jikalau kita membuka suatu bisnis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, maka secara otomatis kita sudah berkontribusi pada tanggung jawab pada komunitas sekitar, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, dalam pandangan saya ini secara simpel saja, kalau seorang mahasiswa membuka usaha dan memang itu dibutuhkan di suatu komunitas atau di suatu tempat wilayah, usaha seperti mungkin bisa dibilang di sana di tempat itu masih kurang seperti pengisian air galon ulang, isi ulang masih jauh, di wilayah itu cuma belum ada. Nah, mahasiswa mungkin ada membuka di situ. Nah, otomatis mahasiswa tersebut sudah berkontribusi pada komunitas sekitar atau masyarakat sekitar. Nah, kalau menurut saya seperti itu, karena kita melihat dari sudut pandang bisnis, kita membuka bisnis itu tentu ingin memberikan manfaat kepada konsumen, seperti itu. Jadi tentunya hal-hal apa saja yang dibutuhkan konsumen itu yang seorang pebisnis sediakan, seperti itu. Jadi ini kembali lagi kepada dasar dari berbisnis, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Kalau saya sebenarnya kalau coba diambil tadi saran edukasi air misalnya, sebenarnya seorang pebisnis itu dia melihat peluang. Dan saya yakin di situasi itu sempat dia pikirkan terkait bagaimana sebenarnya tidak air di situ. Tapi di pikirannya utama bahwa hari ini kalau saya ketinggalan di situ banyak untuk saya. Nah, sebenarnya otak yang pertama yang muncul pada saat itu melihat situasi bahwa ini barangnya peluang, bahwa membuka usaha di sini karena di sini hari ini tidak ada mungkin dia pengalaman bisnis. Bisnis akhirnya dibuka usaha karena melihat situasi itu peluang. Nah, teman-teman, yang bisa membuat bisnis dalam segi bantuan sosial atau tanggung jawab hari ini itu hanya dalam bentuk orang-orang yang punya bagaimana bisnisnya itu sudah besar. Tapi kalau kita bicara mahasiswa, dia harus melihat dari segi peluang bahwa hari ini kalau saya buka bisnis di tempat ini menguntungkan untuk saya. Bukan lagi memikirkan tentang ini tanggung jawab saya, tidak. Misalnya begini, ternyata di lingkup fakultas ekonomi ini mahasiswa lebih senang untuk ngopi. Untuk ngopi. Nah, maka melihat situasi peluang ini dibukalah usaha kopi. Nah, sekarang ternyata si mahasiswa ini punya relasi besar di dalam tataran fakultas. Akhirnya digunakanlah relasinya, memanfaatkan relasinya untuk menjadikan adik-adiknya itu sebagai konsumen pembeli. Artinya komunitas yang ada pada dirinya itu digunakan sebagai konsumen. Nah, pertanyaannya apa yang akan dia berikan terhadap komunitas itu? Nah, apa yang akan dia berikan terhadap komunitas itu? Mungkin akan membantah argumentasi saya tidak sepakat aja. Saya akan sepakat apabila feedback yang dia kembalikan terhadap lembaga itu atau komunitas itu dalam bentuk pengabdian
terhadap lembaga itu sendiri. Tetapi kalau dalam segi finansial, mohon maaf, dia masih banyak hal-hal yang harus dia berikan, atau manajemen uang yang harus dia berikan ke segala sisi mungkin, atau lebih konteksnya lebih kepada pengembangan dia punya bisnis, mungkin lebih ke hal-hal seperti itu. Tetapi kalau bicara mungkin tanggung jawab yang akan dia berikan kepada lembaga yang dia manfaatkan sebagai konsumen tadi, ya mungkin bentuk pengabdian terhadap lembaga itu, mungkin lebih mengarahkan ilmu baru terhadap adik-adiknya kan, biar berkembang. Sepakat. Makanya kalau bicara bisnis, skala mahasiswa saya yakin melihat peluang. Tidak ada yang mau lihat itu hari ini butuh ini, tidak. Lebih kepada eksploitasi namanya. Dikirun itu apa? Begitu jadi. Mungkin begitu kalau saya. Sebenarnya apa yang saya mau sampaikan tadi adalah bicara tentang apa yang disampaikan tadi di awal oleh saudara Rian kan, terkait dengan keuntungan yang didapatkan oleh misalnya pribadi seseorang ketika misalnya dia punya tanggung jawab sosial terhadap komunitas mereka kan. Nah, tentu dia tergabung dalam komunitas itu, tentu yang tanggung jawab sosialnya ya tentu bukan tidak hanya dalam bentuk finansial kan, ya apapun lah, ide atau apapun lah yang mungkin berguna bagi komunitas tersebut kan. Nah itu kalau misalnya ditanya feedback ke seorang mahasiswa yang memiliki bisnis, ya tentu banyak sekali feedbacknya kan. Bagaimana yang tadi itu terkait dengan relasi konsumen kan, bagaimana apalagi namanya bagaimana mungkin bahkan ilmu-ilmu yang bisa jadi itu penting untuk pengembangan bisnisnya kan. Nah seperti itu. Menurut saya juga mahasiswa yang berbisnis memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada komunitas mereka. Nah, menurut saya tentu mahasiswa itu butuh atau memiliki tanggung jawab tersebut, karena jikalau mahasiswa itu membuat suatu brand atau merek tertentu dan itu berdampak baik kepada masyarakat, maka otomatis hal itu akan berkontribusi pada komunitas mahasiswa tersebut. Kemudian mahasiswa juga memiliki tanggung jawab sosial untuk jikalau berbisnis itu harus mengedepankan etika berbisnis dan sebagainya. Jadi mahasiswa yang berbisnis itu harus menjaga nama baik daripada komunitas mereka itu sendiri. Jadi tidak hanya mengenai apa yang bisa kita berikan, tapi jikalau kita melakukan bisnis, otomatis kita juga memiliki tanggung jawab, yang mana produk apapun yang kita buat itu benar-benar bisa bermanfaat kepada masyarakat dan tidak berdampak buruk kepada masyarakat. Otomatis kontribusi secara tidak langsung akan memperbaiki citra komunitas mereka, akan menambah nilai citra komunitas mereka. Jadi seperti itu. Mungkin sekian. Sepakat atau tidak sepakat, bazar sebagai salah satu bentuk bisnis dalam organisasi menjadi salah satu alasan mahasiswa malas berorganisasi. 1, 2, 3. Saya karena saya sudah pernah merasakan mungkin sekitar 3 tahun berproses di suatu organisasi, saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman saya secara tidak langsung. Memang bazar itu ada hal yang memberatkan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang bazar itu adalah hal yang memang sedikit memberatkan, apalagi jikalau mahasiswa tersebut kurang relasinya. Jadi otomatis bagaimana dia bisa menjualnya. Dan juga bazar, pokoknya saya melihat sih tergantung mahasiswanya lagi. Tetapi kita tidak bisa pungkiri kalau memang bazar itu, kalau memang ada salah satu mahasiswa yang organisasi bisa menjadi turun minat berorganisasinya karena banyaknya bazar dilakukan dalam mungkin satu pekan bisa sampai 2-3 kali bazar. Nah, bisa jadi mahasiswa tersebut akan turun minatnya dalam organisasi. Jadi seperti itu, karena ini sesuai dengan yang saya rasakan dan saya lihat situasinya, kita tidak bisa pungkiri memang ada mahasiswa yang jadi turun minatnya dalam organisasi karena adanya tanggung jawab di bazar itu. Mungkin ada yang sampai, mungkin ada di lembaga lain ada yang wajib minimal jual 5 kalau tidak didenda dan sebagainya. Nah, itu mungkin salah satu hal yang menurut saya menjadi alasan mahasiswa agak sedikit berkurang minatnya dalam
aktif dalam organisasi. Tetapi balik lagi, ini semua tergantung dari mahasiswanya. Karena ada juga mahasiswa justru di bazar itu dia malah belajar bagaimana melakukan bisnis. Karena saya pernah di departemen pemasaran HMM, nah kami di situ riset pasar dan lain sebagainya, apa saja yang bisa kami jual dan bisa meraup keuntungan yang lumayan seperti itu. Nah kami di situ bersama-sama merembuk bagaimana caranya agar bazar kita ini bisa meningkat daripada periode sebelumnya. Dan alhamdulillah pada saat itu pemasaran kami pada periode kami itu bisa dibilang yang paling tinggi yang pernah pendapatan kami itu yang paling tinggi yang pernah diraih oleh pemasaran di HMM. Nah kalau saya tergantung mahasiswanya, karena kalau saya sendiri saya merasa bazar juga bisa menjadi salah satu latihan dalam kita menjadi dalam melihat peluang seperti itu. Mungkin sekian. Sebenarnya yang bikin malas saya tidak sepakat ya, saya tidak sepakat. Kenapa? Karena yang bikin malas mahasiswa berorganisasi sebenarnya bukan penjualan bazarnya, tapi bentuk penekanannya yang terus menerus. Dibasarkan ini kebiasaan, semua lembaga pasti melakukan bazar. Tapi kalau kita bicara bisnis, ini yang pernah saya lakukan di periode saya. Kalau kita bicara bisnis, mungkin bazar menguntungkan ke organisasi. Tapi apa yang bisa untungkan ketika saya jual bazar itu? Seharusnya emosional seorang pebisnis, dia bisa melihat bazar ini mungkin bisa saya menguntungkan organisasi. Tetapi apa keuntungannya untuk orang yang menjual bazar? Seharusnya improvisasi itu yang dilakukan dari setiap lembaga. Jadi misalnya seperti ini, yang sempat saya lakukan di periode saya. Jadi pengurus mengadakan bazar dalam bentuk pemotongan uang PDH. Nah, harga PDH misalnya, mungkin kita bicara bazar dulu. Bicara bazar dari keuntungannya itu profitnya 5.000. 3.000 itu masuk pada keuntungan PDH. Keuntungan ini lembaga. 2.000-nya itu masuk pada pemotongan PDH yang akan dicetak. Jadi semangat jualnya ada karena dia memiliki keuntungan dari apa yang dia mau jual. Karena kalau kita bicara yang bikin malas berorganisasi, apa untung penjual bazar sebenarnya? Nah seharusnya itu yang menjadi tanda tanyanya seorang pemimpin atau ketua lembaga. Apa yang menjadi keuntungannya itu adik-adik itu? Itu kan pertanyaan. Makanya menghindari hal-hal yang terjadi seperti ini, dilakukanlah improvisasi bahwa hari ini mereka juga harus ada yang mereka dapat. Itulah fungsinya sebenarnya ketua lembaga, untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jangan sampai bazar terus, penekanan minimal jual sekian, dibuat 1 minggu 1 kali, pasti lari. Karena saya yakin begini, dalam 1 minggu misalnya 1 kali bazar, minggu depan bazar lagi. Nah ternyata pembelinya itu terus. Dan mungkin tidak orang lain yang dia tawarkan, kan seperti yang disampaikan saudara Ekal tadi, yang kekurangan relasi. Jelas dia akan lari ke orang itu terus, bahkan bisa saja karena penekanan itu mereka beli sendiri bazarnya mereka. Ini sering terjadi. Makanya solusi dari saya sebenarnya saya tidak sepakat bazar itu baik untuk lembaga, tapi harus ada hal-hal yang menguntungkan untuk si penjual bazar. Mungkin dari segi nominal yang diberikan ke seorang penjual itu. Nah bicara bisnis kan mungkin begitu saja. Terima kasih. Oke, nah sekarang begini kan, lagi-lagi kita berbicara tentang bagaimana lingkup organisasi itu bisa berjalan, bagaimana roda organisasi itu bisa berjalan kan, melalui bagaimana regenerasi kan. Nah, percaya tidak bahwa hari ini bazar itu masih menjadi ya kelompok umur mahasiswa masih relevan untuk dilaksanakan. Cuman kan saya sepakat untuk bagaimana polanya yang kita ubah kan, bagaimana caranya ada hal-hal yang bisa kita dapatkan di dalam menjalankan bazar. Kalau saya ya terlalu pragmatis ketika kita misalnya mengharapkan dalam bentuk finansial kan, misalnya bagaimana riset seperti yang tadi dikatakan saudara Reval, ya benar itu yang mereka lakukan. Bagaimana mereka melakukan riset, bagaimana mereka mencari hal-hal apa yang menarik, melakukan inovasi. Itu kan ya seorang pebisnis kan khusus seperti itu kan kita di fakultas ekonomi kan diajarkan seperti itu, bagaimana kita melihat peluang, kemudian bagaimana menciptakan sebuah inovasi kan.
Nah seperti itu, saya kira ya di situ harusnya, dan di situ nilai lebihnya harusnya kan. Nah seperti itu kalau saya. Nah itu yang harusnya menjadi apa yang menjadi perhatian kan. Kalau misalnya tekanan dan lain sebagainya sebenarnya ya benar bahwa ya hal seperti itulah yang bikin orang malas berorganisasi. Sebenarnya dalam bentuk apapun tekanan dia ya orang juga malas. Bukan hanya dalam bahasa atau lain sebagainya, dalam bentuk apapun tekanannya orang juga malas kan. Orang juga punya, ya masa kita mau kekang orang punya pikiran gitu, begitu ya. Jadi ya itu, jadi ya biar mereka berekspresi. Misalnya kayak tadi kan saya disampaikan saudara Reval, ya itu yang mereka betul bahwa yang mereka hasilkan adalah bisa dikatakan adalah prestasi di periode mereka ya itu. Bagaimana kemampuan mereka untuk menciptakan atau bagaimana menjual produk yang cukup inovatif, kemudian penjualannya juga baik, begitu, dan dibantu oleh teman-teman pengusaha yang lain seperti itu. Mungkin saya tambahin sedikit. Jadi kalau menurut saya kesimpulan itu yang penting mahasiswa selama berproses melakukan penjualan bazar diberikan kebebasan, bagaimana mereka bisa berekspresi, bagaimana bisa mereka menuangkan ide-idenya dan didukung oleh organisasi itu. Maka menurutku bukan hanya sesuatu yang dipatenkan bahwa hari ini kita jual ini, panitia tidak bisa memberikan pendapat lain dan sebagainya karena sudah menjadi budaya seperti itu. Nah itu tidak boleh. Kalau menurutku mahasiswa apalagi kader-kader baru harus diberikan kebebasan sebebas mungkin untuk menyampaikan apa saja yang menurutnya itu bisa menjadi peluang yang bagus jika dijual di kampus dan lain sebagainya. Oke, penutup, terima kasih kepada semua peserta atas partisipasinya. Sampai jumpa di episode Kacamata berikutnya.